Selamat sore pemirsa Duta TV, kembali saya Diana Rosianti menjumpai Anda. Seperti biasa, setiap Jumat sore, Jumat Inspirasi. Pastinya saya ingin mengajak Anda untuk berjumpa dengan dia yang perjalanan hidupnya, pemikirannya, kiprahnya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Dan sore ini saya ingin mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu tokoh perempuan di Kalimantan Selatan. Beliau adalah Ibu Siti Nurtita Ayu Febria, atau kalau saya mengenalnya dengan Ibu Tatum Ahsani. Beliau adalah Ketua Kaukus Perempuan Politik Provinsi Kalimantan Selatan yang baru saja dilantik, dan juga beliau sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kita langsung sapa. Sore ini sudah ada bersama saya. Assalamualaikum Tatu. Salam, Mbak. Saya lebih enak pakai panggilan nickname ya, nggak apa-apa ya. Boleh sekali. Baik, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan. Baru saja dilantik ya. Betul. Tatu. Boleh diceritakan, Kaukus ini isinya siapa saja dan sebetulnya ini tentang apa? Baik, Mbak Di. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi Kaukus Perempuan Politik ini sudah ada di tahun 2009 ya. Itu dicetuskan oleh perempuan-perempuan yang berpolitik di Indonesia, dan alhamdulillah di Kalimantan Selatan dari 2014 sudah ada. Waktu itu diketuai oleh Ibu Jatil, terus diketuai Ibu Kamaratul Ibu Ilin ya, kalau saya ingat Ibu Ilin. Terus terakhir itu Ibu Dewi Damayanti, beliau yang dari periode 2019 ke 2024. Dan kemarin kami melaksanakan musda. Jadi Kaukus Perempuan Politik ini terdiri dari perempuan-perempuan berpolitik dari berbagai macam partai. Jadi karena kita di sini ada 18 partai, jadi kami kemarin mengundang ke 18 partai politik untuk memberikan perwakilannya untuk ikut bermusda dengan kami. Dan alhamdulillah terpenuhi lah untuk itu kemarin. Dan kebetulan karena memang di saat itu mereka menginginkan pergantian, karena Ibu Dewi merasa udah saatnya nih berganti yang muda, kata beliau. Akhirnya kemarin dengan aklamasi dan alhamdulillah dorongan dan kepercayaan semua partai lah untuk memberikan kesempatan pada saya. Oke, dan kemarin di saat musda dipimpin langsung oleh DPP Kaukus Perempuan yang dihadiri oleh Ketua OKK dan Korwil Kalimantan dan Sulawesi. Oke, artinya setelah ditasbihkan atau ya, secara aklamasi sebagai Ketua Kaukus Perempuan, apakah anggotanya harus yang sudah menjadi anggota dewan atau siapa saja yang memang berkecimpung di politik? Kan bisa saja mungkin belum menjadi anggota dewan tapi dia pengurus di partai, atau seperti apa? Jadi kemarin begini Mbak Di, kami meminta kepada partai-partai untuk memberikan tiga nama kader perempuannya untuk menjadi kandidat yang mengikuti kepengurusan di periode ini. Dan alhamdulillah mandat itu sudah kami terima 1 minggu sebelum musda. Sebelum musda, dan kami juga melakukan pramusda juga sebelumnya dengan pelaksanaan pratatip ya, tatip pelaksanaan di pramusda. Nah, alhamdulillah di saat musda berjalan dengan baik, Mbak. Sesuai 18 kali 3 orang. Baik, itu anggota tetapnya di situ anggota ya. Tetap. Tapi nah, untuk kontribusi dan peran dari Kaukus Perempuan Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan ini fungsinya apa dan mau bagaimana untuk kontribusinya kepada masyarakat? Pertama ya, kami pasti ingin mendorong keterwakilan 30% perempuan. 30% perempuan saat ini di periode ini ada 11 Srikandi di DPRD. Artinya kalau kita hitung dari 55 anggota itu artinya harus ada 16, Mbak. Harus ada 16, artinya kurang 5 dong ini ya. Kurang 5, ini masih belum berarti. Belum capai kuota. Artinya kan masih 20% lah ya, masih 20%. Dan itu kami ingin mendorong kepada partai-partai. Ya mungkin
nantinya kami rencana daripada program kerja dari Kaukus Perempuan juga ingin bersilaturahmi dengan partai-partai. Kami ingin memperkenalkan Kaukus Perempuan kepada partai-partai bahwa kami ini ada dan kami ingin keterwakilan perempuan itu dihargai dan bukan cuma sebagai pelengkap kuota ya Mbak ya, bukan. Tapi kami ingin mereka hadir ikut menentukan pengambilan keputusan baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Baik, maksudnya. kita lihat perangnya. Betul, perangnya ini. Perangnya. Kalau kita melihat ya, untuk posisi legislatif, baik di nasional maupun Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk juga kabupaten kota, rasanya sudah banyak muncul, walaupun tadi mungkin secara kuota belum memenuhi 30%, tapi sudah ada peran-peran perempuan yang terpilih. Betul. Dan ketika posisi mereka berperang dalam tanda kutip ya saat pemilunya atau pilegnya, itu kan sebetulnya kandidatnya banyak nih. Betul. Yang perempuan. Tetapi keterpilihannya ternyata tadi provinsi hanya 20%. Kan pada akhirnya kembali ke masyarakat. Menurut Anda sebetulnya pandangan masyarakat kita bicara Provinsi Kalimantan Selatan terhadap tokoh politik perempuan, kita bicara caleg dulu ya. Caleg itu dulu tuh seperti apa ya? Kecenderungan mereka untuk memilih dan lain sebagainya itu seperti apa? Mungkin begini Mbak, seperti yang kami alami ya. Pertama kita ke masyarakat itu memang harus memperkenalkan diri Mbak. Kita harus mau perkenalkan diri kepada masyarakat. Bahwa ini loh saya mau sebagai perwakilan Anda, bagaimana masyarakat menerima atau tidak. Jadi bukan hanya sekedar nama yang harus dipasang dengan spanduk atau brosur-brosur yang dibagikan, tapi kita memang harus hadir Mbak. Jadi bagaimana kita hadir di saat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah itu memang harus ada daya jual yang dikenal oleh masyarakat. Jadi tidak bisa dengan cuman bahwa ini loh saya caleg, itu tidak bisa. Oke, artinya konstituen perlu tahu dan perlu mengenal begitu betul, ya. Betul. Dengan kata lain, caleg yang kemarin bertebaran itu sebagian tidak seperti itu, artinya hanya itu kurang turunnya ya. Iya, betul. Itu yang saya inginkan. Maksud saya jangan hanya menaruh caleg karena disesuaikan kebutuhan peraturan ya. Karena adanya peraturan bahwa dari satu dapil itu ada keterwakilan 3 perempuan, umpama ya Mbak ya. Nah, 3 perempuan tuh cuman asal nama, jangan, tapi pilihlah yang benar-benar punya niat untuk dan mau bekerja untuk turun. Iya, betul sekali Mbak Diana. Baik. Nah, kalau kita melihat sebetulnya ketertarikan masyarakat Kalimantan Selatan khususnya kaum perempuan terhadap politik saat ini itu seperti apa? Tadi kan Bu Tatu mengatakan bahwa sebetulnya sudah ditanggapi dengan gembira ada caleg-caleg pemenuh kuota. Betul. Tapi ternyata tidak maksimal karena hanya sekedar nama. Betul. Sebetulnya keberminatan orang-orang ini itu seperti apa sih dalam pandangan Bu Tatu? Ya Mbak. Jadi kalau memang ya kita akui di saat kita penjaringan itu banyak perempuan itu tidak yakin bahwa dia akan dijadikan caleg yang berjuang. Mereka beranggapan bahwa mereka hanya pemenuhan. Nah, di situ peran serta pengkaderan, Mbak. Pengkaderan dari masing-masing partai bahwa diyakinkan kader itu bahwa ini loh, ini kesempatan kalian untuk berjuang sebagai perempuan untuk perempuan, ya kan? Karena siapa lagi kalau bukan kita yang berjuang untuk perempuan, Mbak? Itu yang saya inginkan. Artinya pendidikan politik itu memang harus dititik beratkan bahwa berani tampil itu ada, Mbak. Berani tampil itu penting. Baik, kita cek lapangan. Siap. Kita cek lapangan. Survei membuktikan bahwa tadi saya katakan bahkan judulnya adalah peperangan atau bagaimana perjuangan untuk mendapatkan suara masyarakat itu kan perjuangannya adalah bersaing antar caleg di partai. Betul. Juga bersaing di luar partai. Betul. Nah dan konon katanya saya ingin mendapatkan konfirmasi dari konon katanya ini perjuangan yang luar biasa. Selain harus berpeluh-peluh juga harus merogoh kantong yang begitu dalam karena ini menjadi politik yang mahal. Bahkan kalau ada suara negatif mengatakan juga kadang-kadang politik ini kotor. Suara kita bisa diambil dan sebetulnya faktanya seperti apa supaya menjawab rumor-rumor yang ada di luar. Siap, betul Mbak. Jadi intinya begini Mbak Di. Kalau menurut saya, sepengalaman yang pernah saya jalani selama 2 periode ini, memang yang namanya kita
kalau orang Banjar besikut pepadaan ya, Hmm, besikut hmm, pepadaan itu sudah benar. ya. Dan Dan itu pasti terjadi karena pasti fight ya, terjadi. masing-masing Fight ingin menang kuat, ya. fight-nya Ya. kuat. Nah, tidak ada istilah kata laki-laki perempuan di Ya. saat itu tidak Oke. ada. Terus di saat dengan kita masyarakat ya kalau orang bilang tuh hari H ya Mbak ya, hari H. Di saat itu memang tinggal pintar-pintarnya kita bagaimana kita meyakinkan masyarakat bahwa saya ini loh pantas buat masyarakat. Karena masyarakat itu berasumsi Mbak, saya sudah tidak sering sekali bilang ini bakalan cuman sekali datang. Nah itu sudah sering saya. Ya. Nah tapi dengan Jadi kayak nunggu kesempatan nih. Ayo sekarang aja gitu, nggak usah nunggu nanti. benar. Oke. Makanya saya meyakinkan kepada kader-kader perempuan kemarin saya bilang, yuk jangan sampai di saat cuman pencalekan, tapi kita harus hadir. Makanya saya mendorong pelatihan-pelatihan dari baik itu dari partai maupun nanti di organisasi perempuan, mungkin di Kaukus juga saya akan mendorong bagaimana supaya perempuan itu bisa benar-benar hadir dan tampil di masyarakat itu Mbak. Mungkin berguna untuk ya sebenarnya bukan cuma di saat pencalekan aja mereka datang ke masyarakat. Apa orang bilang apa di wayah perlunya aja. Nah, jangan Mbak itu. Ketika kalimatnya adalah jangan datang hanya wayah perlunya aja. Nah, ini menjadi menarik ya. Kadang-kadang kita juga jangan terlalu negatif kepada konstituen. Iya benar. Kadang-kadang loyalitas itu tetap ada. Betul. Walaupun rumors tadi ya yang merogoh kocek begitu dalam itu juga terjadi. Kita masih akan obrolkan ini. Tambah seru bagaimana perjuangan para caleg perempuan di lapangan dan memperjuangkan posisi politiknya. Kita kembali lagi masih dengan Ibu Tatum Ahsani. Pemirsa, kembali di obrolan seru terkait politik dan perempuan bersama Ibu Tatum, dan tadi kita sudah bicara data lapangan ya. Iya, data lapangan. Kita survei lapangan. Artinya memang tidak mudah juga sebetulnya perjuangan, tidak hanya masalah perempuan atau laki-laki, tapi memang di lapangan semua berjuang untuk bisa mendapatkan posisinya. Nah, kalau tadi Bu Tatum mengatakan bahwa hadirlah, gitu kan, hadirlah hakun beuyuh gitu, iya, hakun beuyuh, hakun beparak sama konstituen, tetapi ketika semua orang melakukan itu, kaflingnya kan terbatas nih. Misalkan provinsi Kalsel, Kalsel 1, Kalsel 2, Kalsel 3 gitu loh, iya, itu kan betul. juga wilayahnya terbatas dan calegnya hampir semua dari semua partai ada. Kira-kira hal efektif apa yang pada akhirnya membuat masyarakat mampu untuk menyerahkan suaranya kepada Anda contohnya begitu? Salah satu contoh branding di medsos, Mbak. Itu branding di penting, medsos. Branding di medsos cukup meningkat, Mbak. Meningkatkan apa ya? Kalau kita mau dikenal, memang seperti anggap aja seperti kita bikin konten. Jadi setiap kegiatan dewan itu kita upload. Kita upload bahwa Dewan sedang melakukan RDP atau kunjungan kerja ataupun sedang melaksanakan kundapil, itu kita naikkan ke medsos. Itu lumayan, Mbak. Lumayan dan akhirnya yang tadinya mungkin anggota dewan itu tidak dikenal sebenarnya dia tuh dapil mana. Aja gitu ya, ngapain aja dan dia perwakilan mana, itu bisa dikenal, Mbak. Seperti kami kan perwakilan dari Barito Kuala waktu itu kan. Jadi kebetulan ada beberapa kasus yang sedang tertangani waktu itu stunting, Mbak. Stunting. Di saat kami share kegiatan kami tentang penanganan stunting, itu ada komen dari masyarakat, Bu di daerah ini belum terjamah. Bahwa jadi kita bisa konfirmasi kepada teman-teman kita yang ada di dapilnya. Loh, itu loh kemarin ada di medsos saya ada komen bahwa ini minta dibantu untuk jadi itu terbantu, Bu. Terbantu sekali. Artinya khususnya untuk incumbent kerja nyata itu menjadi penting terkomunikasikan ya, dan sarana media, sosial media ataupun mungkin media lainnya itu menjadi penting. Nah, kita bergeser sedikit karena kita tahu bahwa perjuangan untuk caleg itu begitu banyaknya persaingan, tetapi pada akhirnya
terakhir tadi mengkerucut untuk provinsi ternyata belum memenuhi kuota. Betul. Nah ini mungkin yang akan jadi PR ya di Kaukus Perempuan. Betul. Kenapanya? Apakah memang kurang turun kah? Atau kurang amunisi kah? Atau Nah, apa? nah, itu sepertinya Mbak. Iya. Jadi memang perlu pendekatan lah ya, Oke. pendekatan dengan partai-partai, mungkin juga dengan organisasi perempuan. Artinya kan dorongan-dorongan untuk wanita berani tampil sebagai caleg, dan syukur-syukur bukan cuma sebagai caleg pelengkap, dan itu berani Serius begitu ya? berserius, Baik. berani tampil. Mbak. Kita bergeser sedikit ke pilkada kemarin, begitu ya. Kalau pilkada calonnya lebih terbatas, ya kan. Betul. Tetapi kita juga tahu gesekannya akhirnya tetap juga antar partai, tetapi partai yang berkolaborasi. Betul. Nah, kalau di posisi politik yang posisi pilkada, ini kan posisi perempuan khususnya di Kalsel ini masih, walaupun ada ya beberapa kan, termasuk juga di Pilgub itu kan Ya. calon perempuan, di pilkada yang Pilwakot ya, Betul, yang ada Kota. perempuan, dan di Pilbub kalau tidak salah di Kota Baru ada Kota Baru, perempuan betul. ya. Nah, tetapi apakah menurut Anda sebetulnya masyarakat kita ini sudah welcome terhadap posisi pemimpin perempuan khusus di Provinsi Kalimantan Selatan? Karena kalau di wilayah lain kita sudah buktikan ada yang gubernur, ada yang bupati atau wali kota. Menurut Bu Tatum sendiri bagaimana dengan Kalimantan Selatan? Begini Mbak, izin. Pertama kita pernah ada bupati perempuan di Baritokwala dengan Ibu Nurmiliani. Jadi saya rasa Kalimantan Selatan welcome saja Mbak. Sebetulnya ya? Sebetulnya welcome. Cuman mungkin perlu tadi Mbak, perlu adanya personal branding dari, kalau memang mau perkenalkan diri kamu, bahwa saya punya kemampuan ini loh, saya bisa gitu ya. Jadi jangan di saat, maka tadi jangan di saat perlunya, bukan di saat wayahnya aja, tapi ujug-ujug muncul begitu ya. muncul. Oke, Itu kan menjadi pertanyaan masyarakat bahwa siapa lo gitu ya. Tapi itulah perlu pendekatan-pendekatan kepada guru-guru agama juga, bahwa memang kita ini agamisnya kuat Mbak, agamisnya kuat. Dan biasanya akan digoreng terus di setiap musim pilkada tiba. Betul. Begitu ya, begitu Betul. ada calon perempuan pasti akan kebenturnya adalah fatwa-fatwa itu Betul, gitu ya. betul. Jadi cara mengatasinya adalah dengan muncul begitu ya. Muncul Mbak. Jadi seperti kita di Pilgub kemarin, saya udah senang sekali Mbak. Di Pilgub itu sepertinya sosok beliau itu sudah dekat dengan guru-guru ya. Jadi sepertinya guru-guru kita juga seperti sudah welcome saja dengan perempuan hadir. Walaupun tidak pada dasarnya masyarakat kita masih ada pro dan kontra ya. Tapi setidaknya dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, mungkin nantinya Mbak, yang mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya ada saya inginnya tuh kayak Jatim lah Mbak. Ya, betul. Ibu Hovifah bisa meyakinkan bahwa perempuan itu juga bisa. Tapi kita bukan sebagai pemimpin yang lalu kita menggurui semua orang ya kan Mbak. Pemimpin pemerintahan ya. Iya. Dan ini pada akhirnya setelah semua ditetapkan ada satu pemimpin perempuan walaupun masih posisi wakil wali kota ya, Ibu Haja Ananda yang akhirnya terpilih. Mudah-mudahan nanti ke depannya dalam pandangan Anda sendiri seperti apa posisi politik perempuan ke depannya untuknya khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, apalagi posisi Anda sebagai Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Saya berharap Mbak dalam 5 tahun ke depan ini ada banyak perubahan ya. Ada banyak perubahan, akan bermunculan tokoh-tokoh perempuan yang lainnya yang memang mempunyai kesempatan untuk 5 tahun ke depan. Karena 5 tahun ke depan kita tidak tahu apakah di pilkada ataupun di pileg itu semua punya kesempatan yang sama kan, punya kesempatan sama. Saya berharap satu, perempuan, berikanlah kesempatan kepada perempuan. Karena apapun juga perempuan itu ke dalam rumah tangga aja merupakan tiang Mbak, penegak ya kan. Seandainya tidak ada ibu dalam rumah mungkin tidak akan setegak itu. Jadi seperti itu juga dalam pemerintahan, dalam legislatif. Ya kami hadir di saat memang diperlukan
sentuhan-sentuhan seorang ibu untuk pemerintahan, untuk pengambilan keputusan baik itu pembuatan undang-undang ataupun perda, itu ada sentuhan-sentuhan perempuan yang membuat tidak terlalu kaku lah, maksudnya begitu, Mbak. Perempuan yang paham perempuan. Iya, perempuan yang paham Setidaknya itu, walaupun kita juga tidak membatasi hanya di ruang perempuan, pastinya betul. perempuan juga bisa memikirkan yang lebih luas lagi. Betul sekali. Nah, menarik adalah kita berharap bahwa perempuan Kalimantan Selatan itu nanti akan lebih banyak bermunculan. Tadi kalau Bu Tatu mengatakan bahwa sebagai anggota dewan, cara komunikasi kepada konstituen adalah menunjukkan kinerja. Betul. Kalau yang kemarin-kemarin itu belum terpilih tetapi masih berminat nantinya 5 tahun yang akan datang akan muncul sebagai caleg, betul, ataupun mungkin nanti calon kepala daerah, apa yang harus dilakukan dalam investasi 5 tahun ini? Karena tadi Bu Tatu juga berkali-kali menekankan jangan ujung-ujung datang, gitu. Artinya kan harus ada sesuatu yang dipersiapkan. Apa yang harus dilakukan? Begini, Mbak, jadi salah satu contoh ya, kita mungkin ini nanti di program makan siang gizi ya, makan siang tuh kalau memang ibu-ibu kita ini memang nantinya ingin tampil ya, mari ambil peran serta di sana. Ambil peran serta, bisa sebagai mungkin donaturnya atau bagaimana ibu apalagi kan sekarang di dalam program makan siang gratis itu Mbak, itu ada namanya dapur sehat. Nah di dapur sehat itu mari sama-sama terjun ke sana. Jadi kayak dapur umumnya begitu ya. Iya, jadi kita bisa berkontribusi, mungkin dikenal dengan di daerahnya tertentu aja lah, sesuai dapil yang akan diambilnya nanti ya. Silakan berkontribusi di dapilnya itu. Nah, tampillah di sana, mungkin bisa dengan menjadi salah satu penyalur sayur-sayuran atau berkontribusi di dapur sehatnya ataupun sebagai pelayan yang nantinya langsung mengkontribusikan makanan ke sekolah-sekolah, dan itu menjadi hal yang menarik, Mbak. Itu akan dikenal oleh masyarakat luas. Jangan berhitung bisnisnya di situ ya. Betul. Baik, ini menjadi menarik karena tadi makan gratis, anggaran pemerintah mungkin kecil, boleh ditambahin gitu ya. Ya, ada kontribusi. Ya. Ada kontribusi. Oke, baik. Ini menjadi menarik. Saya ingin flashback sedikit terkait Ibu Tatum tadi menjelaskan kan memang sudah 2 periode di Dewan, tapi kan ikut politiknya juga mungkin sudah awalnya melihat, mengintip, lalu terjun. Iya. Kalau catatan kami kan Ibu adalah seorang profesional pengusaha. Iya, gitu kan? betul. Kenapa sih kok tiba-tiba terjun? Artinya tiba-tiba beralih ingin masuk ke dunia politik kan agak repot juga, tapi kayaknya ditahan dulu ya. Jawabannya pasti panjang ya. Baik. Seorang pengusaha yang mungkin sudah nyaman secara finansial lalu terjun ke dunia politik. Apakah ini menambah menambah kekuatan di dalam dunia usahanya atau justru menghabiskan? Kita akan kembali sesaat lagi masih dengan Ibu Tatum. Pemirsa, semakin seru ngobrol dengan Ibu Tatum Ahsani. Tadi kita sudah berbicara pandangan-pandangan politiknya terkait positioning perempuan dan politik di Kalimantan Selatan khususnya. Dan ada hal yang menggelitik bahwa ya perjuangan itu sebetulnya tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Hasil itu tidak akan mengkhianati perjuangan. Iya, betul. Artinya seperti itu. Kita ingin flashback sedikit kepada Ibu Tatum yang dulu. Anda seorang pengusaha, kenapa jadi terjun ke dunia politik? Siapa yang mendorong atau keinginan sendiri atau pikiran apa yang akhirnya memutuskan Anda terjun ke dunia politik? Jadi gini, Mbak, di 2008 ya, 2008 ya sosok Pak Prabowo tuh memang luar biasa ya. Kan saya memang dari dulu mengidolakan beliau. Jadi 2008 begitu tahu beliau ada membentuk partai, tapi waktu itu terbentur saya masih hamil, jadi tidak bisa. Akhirnya 2010 saya bergabung di Gerindra, dan itu berat juga ya meyakinkan orang-orang terdekat bahwa saya memilih Gerindra itu. Dan alhamdulillah diterima saja, dan pendekatan
saya di Gerindra itu kemarin melalui teman-teman juga, teman-teman yang ada di kontraktor juga. Oke. Dan saya waktu itu minta tolong ke Pak Ilham waktu itu kan, karena beliau dari awal ikut dengan Pak Gerindra. Pak Ilham, saya mau dong kayaknya gabung dengan Gerindra. Saya suka dong nama Pak Prabowo, dan alhamdulillah waktu itu langsung dihubungkan Pak Ilham dengan almarhum Pak Haji Abidin, dan waktu itu dipanggil sama Pak Haji, waktu itu masih berkantor di Petran. Beliau bercerita tentang bagaimana beliau membentuk Gerindra di Kalimantan Selatan. Beliau bertanya, apakah benar-benar yakin mau Dia bilang, yakin, saya yakin, saya mau pengen belajar lah waktu itu. Dan alhamdulillah beliau menerima dengan baik, Mbak. Baik. Ada satu hal yang menggelitik. Tadi Bu Tatu mengatakan bahwa orang terdekat agak bingung kenapa Anda ke Gerindra. Pertanyaannya, orang terdekat ini apakah keluarga yang memang dunia politik? Ya. Siapakah Anda? Ya, betul, apakah famnya memang udah orang-orang politik atau seperti apa? Ya mungkin memang ada, Mbak. Memang ada. Okay. Dari kakek saya almarhum Haji Abrani Sulaiman, dan ada tante saya, om saya Pak Hasanuddin Murad, Ibu Nur Miliani, yang memang ketokoh-tokohan mereka itu ada di partai tertentu, ya kan. Ayah saya juga bergabung di partai tersebut, jadi pertanyaan juga kemarin saya. Tapi memang saya bilang, saya pengen belajar sendiri. Saya pengen belajar sendiri. Saya pengen tahu kemampuan saya. Kalau memang nasib saya baik, saya memang itu ada, saya tidak tapi tidak memungkiri nama besar keluarga itu sangat besar. Tapi saya pengen belajar lah, bagaimana sih saya harus berkarir di politik itu bagaimana. Baik, ini harus dijelaskan kepada pemirsa siapakah yang nama-nama yang tadi disebutkan oleh Ibu Tatum. Artinya memang dunia politik sebetulnya, atau ya dunia pemerintahan itu tidak jauh dari perjalanan hidup Ibu Tatum. Beliau adalah cucu seorang gubernur di Kalimantan Selatan. Betul. Ya. Periode keberapa? Tahun berapa ya Pak Abrani itu? Tahun 65 ya. Ya, 65 dan ternyata om dan tantenya juga adalah seorang tokoh politik, kita tahu. Baik, pelajaran penting apa? Walaupun mungkin akhirnya pilihan partai berbeda, pelajaran penting apa yang sebetulnya selama ini dilihat, selama ini dirasakan oleh seorang Tatum kecil mungkin ya, dari kakek, dari ayah, dari paman, dari om, dari tante, yang pada akhirnya itu menjadi aliran darah politik sendiri kepada diri Anda? Komitmen, Mbak. Jadi kita memang harus berkomitmen. Kalau apapun yang kita sudah pilih, itu harus yakin, jalani, dan pastikan bahwa itu bisa mendapatkan hasil. Kalau tanpa kita yakin, ya namanya angin tuh pasti, Mbak, ya. Semakin tinggi pohon, semakin angin itu kencang. Tapi kalau kita yakin bahwa kita pasti bisa, insya Allah, Mbak, insya Allah bisa. Memang kalau orang bilang pasti, saya sering menemui pertanyaan, kok kenapa bisa gitu? Saya bilang, ya bisa karena tidak melulu harus dengan garis yang sama. Artinya kan saya bisa, tapi saya bisa meyakinkan bahwa tujuan saya adalah ingin berkontribusi ke masyarakat. Bahwa saya tidak mementingkan kepentingan saya, tapi saya ingin bahwa masyarakat di Kalimantan, khususnya kalau kemarin saya keterwakilannya saya Barito Kuala, saya ingin masyarakat Barito Kuala itu mendapatkan program-program yang sesuai, seperti program pendidikan, kesehatan. Kemarin juga ada program bedah rumah. Saya ingin masyarakat saya itu mendapatkan hasilnya itu, Mbak. Oke, baik. Artinya komitmen dan pelajaran politik gratis dari betul. dari terah keluarga itu juga menjadi bekal Anda, ya. Betul. Nah, kalau tadi sebelum break saya mengatakan bahwa Anda kan sudah sukses sebagai pengusaha, sudah hidup nyaman sebagai pengusaha yang boleh dikata menghasilkan. Ketika terjun ke dunia politik, dari cerita Anda ada hal yang harus dirogoh juga, karena memang rumors di masyarakat itu seakan-akan ada tarif.
bahwa kalau level ini harus menyiapkan budget sekian, level kan ada hal-hal Betul, seperti itu. Bagaimana Anda menjelaskan ini dan sebetulnya ketika harus keluar, ini kan tadinya masuk ini jadi keluar, ini sebetulnya seperti apa kondisinya? Kalau saya merasanya bukan dirogoh ya Mbak ya. Baik. Itu adalah bagaimana kita menghargai mereka. Mereka menyempatkan waktu mereka untuk memberikan hak suara mereka. Jadi penghargaan saja Mbak buat saya, penghargaan bahwa mereka memang membuang waktu mereka dan mereka apa ya namanya, menyalurkan hak-hak mereka juga. Jadi tidak ada yang namanya dipaksa dan terpaksa. Intinya itu. Jadi tidak ada seperti perjanjian tertulis yang memang harus, itu tidak ada. Cuman memang seperti sudah kita ketahui sajalah bahwa masyarakat kita saling bantu membantu saja. Jadi ibarat kalau kata tadi kena harus banyak hak yang keluar. Itu memang kalau kita memang di politik itu kan kerja sosial, Mbak. Tidak ada yang namanya mendapatkan untung, itu tidak ada. Tidak ada istilah kita besar itu karena tidak menanam. Pasti harus ada yang ditanam. Itu Mbak yang harus diyakinkan. Dan itu pasti seperti yang diajarkan oleh almarhum om saya, bahwa politik itu perlu dana yang besar. Kalau kamu pengen jadi orang, ya harus punya kos yang lebih, Jadi jangan sampai kamu pengen tapi tidak siap, itu Mbak. Jangan, katanya. Kamu harus punya kesiapan. Beliau mengajarkan seperti itu, Mbak. Berarti peran Pak Hasanuddin Murad ini kuat sekali pada Iya. Jadi pelajaran dari Anjang sama Acil itu kuat. Mereka mengatakan bagaimana kita harus punya komitmen sama orang. Kamu kalau mau terjun, jangan tanggung-tanggung gitu loh Mbak. Jadi jangan sampai kamu tuh kalau turun cuma kaki sebelah, tapi harus dua-duanya turun gitu. Jadi gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung aja. Bahwa masyarakat akan tahu bahwa ini loh penghargaan buat kamu nantinya. Dan alhamdulillah memang saya rasakan kan. Jadi loyalitas tuh dibentuk bukan jual beli ya posisinya, Betul, bukan tetapi jual beli. saling support, saling membantu karena Iya. mereka memang memerlukan ini. Betul. Kalau kita melihat sedikit flashback, saya ada beberapa kali berbincang baik dengan Ibu Nurmiliani maupun juga dengan Pak Hasan almarhum, adalah bagaimana mereka memang dekat sekali dengan masyarakat yang sampai di penjuru-penjuru pelosok Batola ya dan mau terjun. Anda sendiri ketika konstituen Anda adalah di sana, apa melakukan hal yang sama? Betul. Jadi memang saat pertama Tatum turun ke Batola itu, Tatum tuh disuruh turun, Mbak. Benar-benar turun. Kenal nih, kamu harus tahu. Jadi bukan fasilitas tenang, kami ada suara, tidak ada. Tidak bisa begitu ya? Tidak ada seperti itu. Benar-benar disuruh turun. Yang namanya kecamatan Kuripan tuh kamu harus melakukan harus jalan turun, silahkan. Berkelotok berarti? Berkelotok, 3 jam perjalanan itu saya jalani benar-benar Mbak. Saya jalani benar-benar yang namanya desa ke desa, berkenalan dengan pembakal, dengan RT itu memang saya jalani. Sampai ke ujungnya Tabunganen ke Lupak itu saya jalani, benar-benar saya jalani. Dan itu jadi bonding tersendiri. Betul. Ya ketika harus pemilihan lagi. Betul. Oke, baik. Artinya kita juga jangan underestimate kepada masyarakat seakan-akan hanya bisa dibeli, tidak seperti itu ya. Betul. Tapi dikunjungi dan disentuh hatinya. Betul. Baik. Kalau kita bicara seorang Tatum tadi, kalau orang melihat menceritakan kisah keluarga, Betul. ini kan seakan-akan ya anak seseorang, cucu seseorang, gitu kan, dari keluarga seseorang. Tapi kan hidup itu pasti ada titik baliknya, ada kondisi-kondisi. Nah, kalau boleh di-share kepada kami, adakah pernah pengalaman dalam hidup yang paling membuat Anda menjadi lebih dewasa, lebih memahami hidup, dan juga pastinya ya lebih tough seperti hari ini? Oke. Ya memang
seperti yang Mbak dibilang, tidak ada ya, katanya tidak ada turun naik, jungkir balik itu tidak ada, pasti dijalani. Jadi yang pertama itu saya tuh merasakan di saat saya harus turun, benar-benar turun, saya tuh punya anak autis, Mbak. Anak autis umur sekarang 20 hampir 25 tahun. Jadi di saat itu saya harus membagi waktu saya kan, membagi waktu saya, di mana di saat dia perlu juga saya harus turun ke masyarakat. Tapi alhamdulillahnya support dari keluarga itu luar biasa, Mbak. Support dari keluarga, dari suami, mama, papa, dan kakak, saudara-saudara tuh luar biasa. Jadi begitu saya harus turun, mereka ambil peran saya. Terus yang menjadikan itu di saat bagaimana jungkir baliknya perjuangan saya ke masyarakat, Mbak. Yang tadinya masyarakat tidak mengenal kita siapa ya, Mbak ya, tidak mengenal kita siapa, sampai mereka kenal bahwa saya ini siapa, itu tidak mudah, Mbak, tidak mudah. Jadi namanya penolakan tuh pasti ada, Mbak. Bahwa kami ini di daerah ini hanya untuk partai tertentu, itu ada. Itu ada. Dan itu saya rasakan. Jadi saya bilang, saya tidak perlu, saya pengen bersilaturahmi aja. Bahwa saya ingin Bapak atau Ibu tahu bahwa partai saya juga hadir, begitu. Ya, penolakan itu pasti ada, Mbak Di. Jadi memang seperti itu harus kita jalani, Mbak Di. Ketika ada dilema tadi, sebagai seorang ibu yang juga diperlukan full di rumah, tadi ada kondisi istimewa anak, tapi alhamdulillah tadi supportnya suami luar biasa, dan lain sebagainya, kan paling inti itu kan itu ya, keluarga. Yang penting, iya. Sebetulnya komitmen Anda dengan pasangan itu seperti apa ketika pada akhirnya Anda memilih akan terjun ke dunia politik? Gimana ya? Alhamdulillah, saya mungkin termasuk yang alhamdulillah ya, Mbak ya, punya suami yang mengerti keinginan istrinya, bahwa panggilan jiwa mungkin ya, Mbak ya, panggilan jiwa bahwa saya harus turun ke masyarakat, dan beliau selama ini selalu mendukung saja, selalu mendukung, selama itu baik, beliau bilang. Tapi di saat tertentu, kalau memang tidak memungkinkan, beliau bilang ya kenapa harus dipaksakan. Kalau di saat anak-anak memerlukan saya, ya saya lebih anak-anak. Tapi support beliau luar biasa. Artinya support system sangat mendukung untuk pilihan-pilihan hidup Anda. Betul. Anda sendiri kan namanya kita tadi kalau bicara dilahirkan dari terah siapa kan itu sesuatu yang nggak bisa kita bahas lagi ya. Betul, kan, gitu kan. Tapi kan hidup ini sebetulnya berkembang masing-masing. Menurut Anda, Anda jadi seperti sekarang, itu titik balik terkuatnya itu adalah ketika Anda bagaimana? Titik baliknya apa ya? Mungkin begini, Mbak. Pertama mengikuti pileg ya. Mengikuti pileg itu titik baliknya, saya tidak punya kekuatan waktu itu ya, karena memang waktu itu didorong oleh partai untuk mendapatkan kursi waktu itu ya. Saya bilang bismillah lah, saya izin dulu ke keluarga, dan keluarga memberikan restu. Saya bilang kalau memang diizinkan, saya mau berkontestasi. Tapi waktu itu kan diperbolehkan, dan saya izin. Meyakinkan masyarakat itu, Mbak, yang luar biasa, Mbak. Meyakinkan. Karena sebagai newcomers Mbak. Saya tadi makanya saya bilang, saya dipersilahkan, tapi saya tidak menggunakan fasilitas. Saya tidak menggunakan fasilitas itu, karena saya yakin tidak mungkin. Beliau kan tidak mungkin menyupport saya dengan keberadaan beliau kan. Jadi saya tidak ingin beliau terganggu, biarlah saya berjalan dengan diri saya sendiri. Dan alhamdulillah justru dengan cara beliau seperti itu membuat saya belajar, Mbak. Dan itu menjadi tambah percaya diri ya. Percaya diri. Saya yakin, oh ternyata benar loh. Kalau saya turun benar, masyarakat itu kenal. Masyarakat itu kenal dengan kita kalau kita benar-benar turun. Tapi kalau seandainya waktu itu saya duduk manis, mungkin masyarakat nggak kenal saya, Mbak. Dan itu jadi tidak mudah digoyang ya posisinya. Betul. Baik. Kita
masih akan ngobrol lagi dengan Bu Tatum. Sebetulnya saya mau manggil Mbak Tatum juga boleh. Boleh. Ya, kita ingin tahu planningnya ke depan seperti apa, baik terkait beliau sebagai pribadi maupun juga sebagai Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, bonding akibat dari sebuah kerja keras, kerja cerdas, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang nggak bisa digoyang-goyang. Ini menjadi fondasinya menjadi kuat, fondasi politik yang kuat. Dan ternyata setelah tadi kita ajak ngobrol, ada guru politiknya, walaupun beda wilayah ya. Beda wilayah. Guru politik secara internal yang memang tumbuh di keluarga dan juga guru politik pastinya di partai itu sendiri. Kita tidak ingin bicara politik karena kita tahu bahwa dengan 2 periode ini Anda sudah membuktikan bahwa bisa kembali meraih kepercayaan dari konstituen. Yang ingin ditanyakan adalah ke depan. Ke depan apakah Anda akan tetap di dunia percalegan atau legislatif saja, di dunia legislatif, atau mungkin legislatif yang meningkat misalkan menjadi ke pusat, atau mungkin juga ada rencana-rencana untuk terjun ke kepala daerah seperti apa? Mungkin saya mengikuti arahan partai saja, Mbak. Mengikuti arahan partai. Kalau memang diperlukan tetap di provinsi, dan kalau ke pilkada sepertinya masih ini ya. Tapi kalau memang diminta oleh partai, kader harus siap, Mbak. Artinya tergantung arahan ya. Tergantung arahan. Nah, ini menjadi poin penting. Anda pastinya punya idealisme secara pribadi. Anda tadi katakan bahwa secara pribadi terjun ke masyarakat langsung, mengenal, mendekati, menyentuh konstituen. Iya. Berpayah-payah pakai jukung, berpayah-payah pakai di wilayah konstituen Batola. Pertanyaannya adalah, ketika di dunia politik yang demikian dinamis ini, Anda punya pandangan secara pribadi melihat keadaan di masyarakat, ternyata harus ada kebijakan partai, mungkin kebijakan kelompok atau kebijakan legislatif yang agak berbeda. Bagaimana Anda menyikapi itu? Dan itu sudah pernah terjadi, Mbak. Itu dilemanya seperti apa? Sangat dilema, Mbak. Sangat dilema, luar biasa itu. Tapi di saat itu memang di saat masyarakat kita memerlukan kita ya, kita tapi ada keterbatasan kita karena ada ketentuan, itu luar biasa, tidak bisa dipungkiri, itu sangat memukul batin, Mbak. Memukul batin, tapi mau tidak mau harus saya jalani. Harus saya jalani dan mungkin masyarakat dengan sendirinya akan mengerti kenapa kita mengambil sikap seperti itu. Artinya tetap memilih ke kebijakan partai? Kebijakan partai. Karena itu tidak mungkin, namanya kita seorang kader, kita memang harus tetap loyalitas dengan partai kita. Seperti meskipun itu. Agak bertentangan gitu. Nangisnya sendiri aja nangis gitu. Sendiri, cukup dengan dipendam sendiri. Baik. Nah, hal seperti itu sebagai perempuan kadang-kadang sensitivitasnya lebih tinggi ya. Ya, betul. Nah, kalau Anda dalam kondisi-kondisi seperti itu, bagaimana Anda menyeimbangkan agar itu tidak terimbas ke rumah? Luar biasa, Mbak Di. Jadi ini kan luar biasa, luar biasa, Mbak Di. Itu memang sangat luar biasa, dan itu hal yang berat ya, berat, supaya kita tidak mencampur adukan permasalahan dengan orang yang ada di rumah, kan mereka tidak tahu apa yang kita hadapi kan. Tapi hal demikian justru saya sering ajak bicara, baik itu suami atau anak, saya ajak bicara, mama ini sedang ada ini loh, kira-kira bagaimana. Justru kadang-kadang pendapat dari anak, dari suami itu bisa saya terima, Mbak, bahwa oh ya, mungkin mama mungkin harus lebih menerima ya, lebih merendahkan ego dulu ya, atau justru kadang-kadang support yang seperti itu luar biasanya, Mbak.
Kadang-kadang atau enggak, saya ke Jadi mama. pendingin lah ya. Iya, Jadi pendingin. saya jadi kadang-kadang tukar pendapat dengan mama juga, dengan Ibu Nirmulyani juga, bahwa kondisi seperti ini gimana ya, saya harus apa? Baik. Tapi dari support dari keluarga itu memang luar biasa, Mbak. Support. Nah, bicara support, oke, Anda punya support system yang luar biasa ya. Iya. Tapi bagaimana dengan pasangan ini? Tadi kan pasangannya kayaknya luar biasa mendukung. Satu sisi posisi politik itu juga berkaitan dengan posisi sosial. Betul. Anda tuh diposisikan sebagai dewan yang terhormat dan lain sebagainya di posisi sosial. Tidakkah ini agak mengganggu dengan bagaimana pandangan suami terhadap posisi-posisi ini? Iya, betul. Perlu waktu, Mbak. Perlu waktu. Memang waktu pertama-tama agak-agak kaget kita. Kok berubah ya Iya. posisi politik? Oke, agak ya. kaget. Tapi dengan belajar ya, tadi akhirnya dengan seiring waktu saya belajar, beliau juga belajar, akhirnya justru supportnya dari beliau bahwa kalau seperti keberangkatan aja Mbak ya, saya udah bilang, udah kayaknya lagi ini deh, kalau nggak saya nggak berangkat aja, kalau nggak memungkinkan. Kenapa nggak berangkat? Itu tugas kamu disumpah dengan ini. Dia bilang, oh iya, dia bilang, jadi saya harus berangkat. Terus kalau seandainya kondisinya, salah satu contoh Mbak ya, harus ngambil rapot anak aja, ya kan? Nggak apa-apa, udah berangkat aja. Toh aku ada gitu. Dia akhirnya support yang seperti itu yang tadinya saya pikir, oh saya ini kayaknya peran saya justru diambil beliau kan, tapi alhamdulillah beliau terima aja. Itulah belajar ya mungkin ya Mbak. Dan ini menjadi hal penting harus kita share kepada perempuan Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, bahwa pasti ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Tapi ujungnya komunikasi ya. Komunikasi, betul. Bolehkah di-share bagaimana sikap Anda dalam keseharian terhadap pasangan? Karena kan kalau komunikasinya buruk dalam arti Anda ketika Anda sampai ke rumah, komunikasi Anda tuh seperti apa? Apakah memposisikan sebagai anggota dewan? Enggak. Nah itu Mbak. Nah ini yang seperti apa sehingga akhirnya suami pun tetap nyaman dengan Anda? Ya itu tadi Mbak. Posisikan kalau sudah balik ke rumah, ya saya istri, saya ibu. Jadi tanggalkan saja semua itu, sudah tanggalkan saja. Tapi kan tidak mudah, kadang-kadang melekat gitu ya. Apalagi kalau lagi ada yang bikin rap song di luar. Nah, itu seperti apa Anda meng-create diri Anda untuk tetap bisa menjadi seorang istri dari seseorang? Ya memang sekali lagi itu komitmen kita yang memang harus kembali lagi. Kalau kita sudah berkomitmen bahwa kita itu adalah istri, di saat di rumah ya istri. Dan alhamdulillah yang saya pernah alami juga seperti yang Mbak dibilang, di saat kita ada benturan, ada apa, di saat itu ya tadi pertamanya saya bingung juga Mbak, saya gimana, saya harus gimana, tapi lama-lama akhirnya saya ngomong, Pak ini saya ada ini loh Pak, ini gini begini. Terus dia bilang, kamu maunya gimana? Dia bilang, bagusnya begini kali ya Pak ya. Jangan, kata dia bilang, kamu harusnya begini. Justru ya tadi menjadi teman diskusi yang bagus Mbak. Justru tidak ada keinginan pasangan untuk juga terjun ke politik? Beliau tidak tertarik Mbak. Beliau tidak tertarik. Tapi biar menjadi sisi yang seimbang ya. Dia tidak tertarik katanya. Tidak tertarik sekali. Anak-anak bagaimana? Anak-anak enjoy Mbak. Enjoy. Apakah ada diarahkan ke pendidikan politik? Kan kalau Anda melihat tuh dulu kakek, om, tante. Kalau Anda kepada anak bagaimana? Saya ajak Mbak, saya ajak anak-anak setiap kegiatan-kegiatan kepartaian, kegiatan kedewanan, saya ajak. Gitu ya? Dan mereka mengerti di saat ibunya di saat diperlukan oleh masyarakat, dia udah. Berapa putra-putri? Saya 4 Mbak. 4. Jadi mereka justru di saat kalau saya reses aja saya ajak Mbak, saya ajak. Jadi dia tahu, oh ini ibunya bersama masyarakat, dia kenal, jadi tahu tadi ngapain itu Mah, dia bilang gitu, itu Mama menjelaskan loh ada program pemerintah untuk masyarakat, dan mereka malah support Mbak. Dan itu pelajaran penting tanpa harus mengajari ya. Betul. Memberikan teladan. Betul. Masih ingin berbincang tapi waktu kita sangat terbatas. 1 menit pesan Anda untuk para perempuan di luar sana, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, baik Anda sebagai anggota Dewan maupun juga Anda sebagai Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Silakan apa yang ingin disampaikan. Baik, teruntuk perempuan yang ada di Kalimantan Selatan,
saya sangat berharap bila mana memang kita bisa untuk ambil peran sebagai bagian daripada pengambil keputusan baik di pemerintahan maupun di legislatif. Mari kita sama-sama turun bersama untuk perempuan, dan bukan juga untuk perempuan saja ya, tapi untuk masyarakat Kalimantan Selatan khususnya. Dan saya sangat mendorong kepada seluruh perempuan yang memang mempunyai kemampuannya ya Mbak ya, mempunyai kemampuannya, silahkan bergabunglah di partai politik untuk menyalurkan apa yang kalian bisa untuk masyarakat kita. Dan saya berharap di 2029 nanti kaukus perempuan politik bisa terpenuhi 30% baik itu di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Dan justru dan mungkin nanti di saat pilkada saya berharapnya ada lagi calon-calon daripada pimpinan daerah yang nantinya berani untuk tampil, dan mungkin bukan cuma tampil ya, tapi berani berperang untuk mendapatkan hasilnya itu. Baik, berani berperang, berani berjuang untuk mendapatkan positioningnya. Iya. Tadi Bu Tatum juga sudah menjelaskan di dalam obrolan kita bahwa tidak ada hal yang mudah, semua harus Betul. diupayakan. Diupayakan. Semua harus diusahakan. Terima kasih untuk obrolan inspirasi yang sore ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran, wawasan, dan juga inspirasi untuk Amin. para perempuan khususnya dan masyarakat Kalimantan Selatan. Terima kasih, Ibu Mbak. dan Mbak. Ibu dan Mbak. Sukses untuk amanahnya, semoga terus berhasil dan Amin. tetap menjadi sesuai dengan mimpinya menjadi caleg yang amanah. Amin. Bukan Insyaallah. caleg, legislatif sudah ya. Sekarang legislatif amanah. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa, perjuangan, tantangan tidak akan pernah bisa terlampaui jika tidak dijalani dan diperjuangkan. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa.